Dahulu kala, di bumi ini tinggal banyak orang. Tapi sayangnya, banyak dari mereka berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak peduli satu sama lain, dan sering menyakiti sesamanya. Hati Tuhan pun menjadi sedih melihat kejahatan itu. Namun, ada satu orang yang berbeda. Ia bernama Nuh. Nuh adalah orang yang baik, jujur, dan taat kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya selalu berdoa dan hidup dengan penuh kasih. Lalu Tuhan berbicara kepada Nuh, "Nuh, buatlah bahtera, sebuah perahu yang besar. Sebab aku akan menurunkan hujan lebat untuk membersihkan bumi. Ajak keluargamu, dan bawalah hewan-hewan, dua-dua dari setiap jenis, masuk ke dalam bahtera." Nuh taat kepada Tuhan. Ia bekerja keras membangun bahtera. Walau banyak orang menertawakannya dan mengejeknya, Nuh tetap sabar dan tidak menyerah. Karena ia percaya kepada Tuhan. Setelah semua siap, hujan pun mulai turun. Hujan itu sangat deras, turun siang dan malam tanpa henti. Bumi pun tertutup air. Tapi Nuh, keluarganya, dan semua hewan aman di dalam bahtera, karena Tuhan menjaga mereka. Setelah 40 hari, hujan berhenti. Air mulai surut, dan bahtera berhenti di sebuah gunung yang tinggi. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, Tuhan menunjukkan pelangi di langit. Tuhan berkata, "Ini adalah tanda perjanjianku. Aku tidak akan membanjiri seluruh bumi lagi." Nuh bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita menjadi anak yang baik seperti Nuh. Selalu taat, jujur, dan penuh kasih. Tuhan akan selalu menjaga kita. Dan ingatlah, Tuhan mengasihi semua ciptaannya, manusia, hewan, dan alam. Baik, di sini kita masuk ke bab 1, yaitu aku bangga menjadi diriku. Di sini ada subtema atau submateri, yaitu bagian A, aku dicintai Allah. Ini adalah pelajaran kelas 1 agama Katolik di semester 1. Aku dicintai Allah ini materinya adalah menggambarkan seorang anak yang dicintai oleh Allah Bapa. Tidak hanya seorang anak, tapi Allah itu mencintai seluruh manusia. Nah, di sini kita bisa melihat gambar, yaitu beberapa anak dengan memegang yaitu bendera merah putih. Mereka ini adalah anak-anak yang dicintai oleh Allah, bahkan ada yang disabilitas juga. Mereka menggunakan baju daerah mereka masing-masing. Lalu mereka juga memegang yaitu bendera Republik Indonesia. Itu menggambarkan bahwa mereka itu dicintai Allah dan juga mereka itu mencintai Allah juga dan juga negaranya. Di sini aku mempunyai kekasih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kekasih itu merupakan anugerah Allah. Anugerah ini merupakan tanda cinta Allah kepadaku. Nah, jadi setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, mari kita mengamati. Ini ada beberapa gambar. Ada seorang anak yang sedang memegang bola, anak perempuan, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa yang beda dari setiap anak dalam gambar di atas? Nah, apa yang memberikan rambut, mata, hidung? Siapa yang memberikan rambut, mata, hidung, dan kulit yang berbeda? Siapa yang dicintai Allah? Tentu apa yang menjadi perbedaan di antara gambar ini adalah mereka itu ada yang memiliki rambut yang panjang seperti seorang perempuan, ada yang rambutnya keriting dan lain sebagainya. Itu adalah pribadi-pribadi yang unik dan juga diberikan kekhasan yang unik. Lalu, siapa yang memberikan rambut, mata dan lain sebagainya ini? Ya, tentu kita tahu jawabannya, yaitu Tuhan itu sendiri. Siapakah yang dicintai Allah? Yaitu kita semua manusia. Nah, ini adalah gambar
seorang anak yang sedang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa di depan salib, dan juga ada patung Bunda Maria di sampingnya. Itu adalah simbol penghormatan kepada Bunda Maria. Ini ada tugas, nanti dikerjakan ya anak-anak tugasnya. Nanti akan Bapak berikan lembaran tugasnya. Nah, baik, kita lihat. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dalam Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Pengikut Yesus memarahi ibu-ibu yang memohon berkat bagi anaknya. Yesus pun berkata, biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan melarang mereka. Yesus pun memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Nah, jadi dalam Markus bab 10 ayat 13 sampai 16 itu menceritakan yaitu Yesus itu mencintai anak-anak. Awalnya itu anak-anak itu datang kepada Yesus. Namun pengikut-pengikut Yesus itu memarahi mereka supaya tidak dekat dengan Yesus. Nah, karena Yesus mungkin mau istirahat, tapi di situ Yesus tidak mau dijauhkan daripada anak-anak. Lalu Yesus pun berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah melarang mereka. Yesus pun memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Nah, ada pertanyaan, siapa yang ingin ditemui anak-anak? Mengapa anak-anak ingin bertemu Yesus? Bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak? Apa yang dikatakan Yesus kepada para rasul? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat Yesus? Itu nanti akan siswa jawab sendiri ya. Nanti ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Ini adalah gambar. Ini akan diwarnai oleh siswa kelas 1 nanti. Kita mendengarkan renungan. Sudahkah aku menyayangi ayah dan ibuku? Sudahkah aku menyayangi guruku? Sudahkah aku menyayangi saudaraku? Sudahkah aku menyayangi temanku? Apakah permenungan dari semua ini sudah kita lakukan? Tentu yang tahu jawaban ini adalah murid itu sendiri. Karena sebagai murid harus bisa menjawab semua ini. Karena kita itu dituntut untuk menyayangi sama seperti Yesus mencintai kita. Allah mencintai semua orang. Dalam pembelajaran ini akan ditutup oleh rangkuman. Jadi di sini rangkuman yang pertama itu adalah Allah mencintai semua orang. Allah itu tidak memilih-milih dalam Allah itu tidak memilih-milih orang untuk dia cintai, untuk dia sayangi. Allah itu menganggap, Allah itu mencintai semua orang itu tanpa memilih-milih karena dia yang menciptakan manusia. Allah mencintai anak-anak. Anak-anak itu sangat dicintai oleh Allah karena anak-anak itu adalah generasi penerus. Nah, makanya Allah itu sangat mencintai anak-anaknya. Allah memberkati anak-anak. Anak-anak itu datang kepada Yesus, lalu Yesus memberkati setiap anak yang ada. Kalau misalkan kita hari Minggu itu datang ke gereja, kita bisa mendapatkan berkat dari pastor atau dari Yesus itu sendiri melalui perantaraan para pastor. Jadi alangkah baik sebagai anak-anak kelas 1 itu harus sering ke gereja untuk mengikuti yaitu sekolah minggu pada hari Minggu dan mendapatkan berkat. Cara Allah mencintai kita yaitu dengan memberi orang tua, guru, saudara, teman yang baik, dan alam yang indah. Jadi cara Allah itu mencintai kita itu dengan memberikan orang tua. Dan karena kita tidak akan mungkin hidup tanpa orang tua. Makanya karena Allah itu mencintai kita, makanya orang tua itu didatangkan Allah kepada kita. Kita juga memiliki guru, saudara, teman yang baik. Dan alam kita ini sangat indah. Terkhusus di daerah kita, Kalimantan Tengah ini. Alamnya masih hijau. Jadi di daerah kita ini tentu kita sangat-sangat dimanja oleh alam kita. Nah, cara kita untuk mencintai Allah itu dengan rajin berdoa ke gereja dan berbuat baik kepada sesama. Nah, cara kita itu sebagai siswa itu harus rajin berdoa. Kalau misalnya pada hari Minggu itu kita datang ke gereja itu untuk misa, berdoa,
dan meninggikan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau sebagai kelas 1 datang ke gereja itu mengikuti sekolah minggu dengan guru pembinanya. Nah, dan juga kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama kita manusia. Nah, untuk kita ingat dalam Markus bab 10 ayat ke-14 ini Yesus mengatakan bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Itu ada lagunya. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu nanti akan kita nyanyikan. Nah, ini harus kita ingat bahwa anak-anak itu harus datang kepada Yesus. Baik, itulah dia materi kita hari ini. Semoga berguna bagi perkembangan iman kita. Yesus memberkati.